Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti biasa, Mister tidak lelah untuk mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara 5M. Oke, untuk minggu ini Mister akan membahas tentang upaya peningkatan persatuan dan kesatuan dalam kaitannya dengan pengamalan Pancasila. Nah, friends, sebelumnya, Mister mau tanya kepada kalian, kalian tahu nggak sih semboyan dari bangsa Indonesia? Ya, betul. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua. Nah, untuk lebih lanjut, yuk langsung saja kita bahas materinya. Hari ini kita akan membahas tentang upaya peningkatan persatuan dan kesatuan dalam kaitannya dengan pengamalan Pancasila. Kira-kira apa saja ya yang harus kita tingkatkan agar persatuan dan kesatuan negara kita ini itu terjaga dengan baik. Friends, sebelumnya Mister mau tanya nih kepada kalian. Kalian tahu nggak semboyan dari Pancasila itu berbunyi apa ya? Ya, betul. Semboyan Pancasila berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan ini berasal dari bahasa Jawa kuno ya, friends, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan juga kepercayaan. Jadi semboyan ini itu sebagai lambang atau menggambarkan persatuan dan kesatuan NKRI ya friends, karena kan di Indonesia banyak sekali beraneka ragam dari suku, bangsa, dan juga bahasa. Kira-kira upaya apa saja yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan? Yuk kita simak. Upaya yang kita bisa lakukan pertama adalah
saling menghormati dan menghargai orang lain. Jadi kita sebagai umat manusia itu harus bisa saling menghormati dan juga menghargai orang lain. Ketika kita tidak melakukan atau tidak saling menghormati dan juga menghargai orang lain, maka perpecahan pun akan terjadi. Jadi sehingga persatuan dan kesatuan itu tidak akan terjadi. Yang kedua adalah menjalankan kewajiban dengan baik. Kita sebagai umat manusia itu sudah mendapatkan hak kita semenjak kita lahir. Nah, kita tinggal menjalankan kewajiban kita itu dengan baik ya friends. Kalian sebagai seorang pelajar, berarti kewajiban kalian adalah belajar. Jadi kalian harus menjalankan kewajiban tersebut dengan baik. Supaya persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia itu dapat terjaga. Nah, yang ketiga, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar di sini dimaksudkan adalah lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, kita pasti harus memiliki sikap peduli terhadap orang lain. Tidak boleh kita tidak peduli melihat orang lain sedang kesusahan. Karena suatu saat pasti kita akan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Jadi kita harus peduli terhadap sesama manusia. Ya friends. Nah, sikap peduli ini bisa menjaga keutuhan, persatuan, dan juga kesatuan. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Pastinya kalian pernah ya friends untuk bermusyawarah, entah itu dalam memilih ketua kelas, entah itu dalam menentukan tema, pasti kalian pernah melakukan musyawarah. Nah, musyawarah itu lebih dari satu orang ya. Jadi idenya pun beragam ya friends dalam musyawarah. Nah, di sini tugas kita adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi kita terima pendapat orang lain. Nah, melalui voting kita akan pilih pendapat-pendapat tersebut sehingga akhirnya terpilihlah satu pendapat. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak orang lain. Di sini kita tidak boleh memaksakan kehendak atau kemauan kita kepada orang lain. Jika kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain itu akan merasa bahwa kita ini egois. Egois itu ingin menang sendiri terhadap kemauan kita masing-masing. Nah, di situ akan timbulnya perpecahan. Nah, ketika kita tidak memaksakan kehendak orang lain, persatuan dan kesatuan pasti akan terjaga dengan baik. Lalu yang keenam, mempelajari budaya dan adat istiadat yang berbeda dengan kita. Nah, di sini manfaatnya kita bisa dapatkan yaitu dapat mengetahui macam-macam budaya yang ada di Indonesia, menambah wawasan kebudayaan, dan juga ikut melestarikan budaya agar tidak luntur atau punah. Nah, hal penting dari kita mempelajari budaya dan adat istiadat yang berbeda dengan kita itu adalah ikut melestarikan budaya agar tidak luntur atau punah. Sehingga persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Friends, sangat penting bagi kita untuk menjaga dan juga meningkatkan persatuan dan kesatuan ya, agar tercipta perdamaian dan juga keharmonisan di negara tercinta kita ini. Oke, Mr. Akhiri untuk materi minggu ini ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.